Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung di channel aku ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan dan like juga komentar di video ini. Itu bakal sangat kebantu aku sih. Well, aku mau bikin energy reading tapi ini pick a card ya. Pick a card tentang bagaimana kabar dia yang telah meninggalkan kamu. Oke, aku akan prepare dulu energy readingnya. Perlu aku ingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilih-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dua, akan ada 3 deck yang menggambarkan energi dia yang meninggalkan kamu, dia yang menjauhimu, whatever it is. Oke. Lalu please deh, jangan dulu, please deh jangan dulu keluar. Ini masih preparation ya, kalian bisa skip nanti ke langsung ke ininya, ke segmen yang aku bikin nanti. Aku ada bikin segmennya nanti ya. Langsung aja ke file A, file B, file C. Oke. Pilih file yang mana mau kalian mau. Oke. So kita akan juga lihat energimu. Sorry. Kita akan lihat energimu juga di sini. Oke. Oke. Kita ambil. Well, kita taruh dia dulu di sini. Bersin. Oke. Setelah preparation, sekarang mohon maaf ya teman-teman. Setelah preparationnya selesai, sekarang kalian silahkan pilih file mana yang ingin kalian, yang ngerasa energi kalian ini berada di dalamnya. Ya, kita akan narik bagaimana kabar dia yang telah pergi meninggalkan kamu dengan rasanya dan apa konsekuensinya yang dia akan terima gitu. Oke. Dia yang telah meninggalkan kamu, file A. Dia yang telah pergi meninggalkan kamu, file B. Dia yang telah pergi meninggalkan kamu, file C. Oke. Sekarang kita kesampingkan dulu. Ya. Kita akan baca file A. Buat kalian yang memilih file A, ini adalah energi kamu. Di sini ada comfort. Kalian sekarang sudah nyaman, ngerasain kenyamanan ya. And then ada reflection. Mungkin kalian juga sedang merasakan kenyamanan dan juga merasakan banyak introspeksi diri. Aku ngelihat sih sudah rata-rata sudah move on nih yang memilih file A. Ya, jadi dia sudah menemukan kenyamanan dan gak mau lagi berpikir tentang masalah-masalah yang kemarin. Karena orang yang sudah dia tinggalkan, kita lihat energinya. Ada starfish di sini. Find internal validation and then receiving a sweetness of love. Ada hummingbird. Ya, ini kartu tarotnya di sini. Kelihatan kan? Oke. Di energi kalian yang tertangkap sudah merasa nyaman dengan keadaan. Dia meninggalkan kamu sekarang kayak rasanya udah biasa aja. Lebih kayak sekarang kalian ini mikirin tentang diri kalian sendiri, mencari kenyamanan, mencari reflection, melihat semua dengan jelas, dan kayak kalian ini bersyukur bahwa kepergian mereka ini memang membuat sesuatu angin segar buat kalian ini, buat kalian yang memilih PLA. Ya, sedangkan di energi dia aku bertemu dengan starfish.
Sedangkan dia mungkin masih belum siap kayak melepaskan kamu 100%, kayak menyesal aku lihatnya. Ya, lagi-lagi kayak dia ini memang tipe-tipe orang yang senang berselingkuh. Jadi mungkin saja pada saat perselingkuhan ini terjadi kayak kalian ya udah let go. Ya. Mungkin juga aku melihat karena di sini hummingbird ya, memang cenderung orang-orang yang tidak bisa memegang komitmen. So, yang terdapat dari energi kartu dia bahwa sebenarnya dia ini mencari internal validation. Jadi dia terus merasa kurang puas dengan diri dia. Ya, orang-orang seperti ini bakal sulit berada di dalam relationship, dan bersyukurlah bahwa saat ini kalian sudah menemukan rasa kenyamanan kalian. Bagaimana sih kabar dia saat ini? Ada Six of Swords kakak-kakak. Six of Swords ini ngomongin tentang bertransisi. Dia sedang berusaha untuk merubah segalanya. Dia menyesal karena telah meninggalkan kamu. Dan beberapa juga energinya kayak diselingkuhi karena ada pelakor nih. Ya, aku ngelihat gitu. Six of Swords ini menggambarkan transisi dia nggak mulus. Perubahan yang dia buat terhadap hubungan kamu dengan hubungan dia mengakibatkan dia ini stres gitu. Dia nggak menemukan kenyamanan dia di luar sana. Ada juga rasa penyesalan yang dia rasakan. Ini energi yang tertangkap ya. Di atas adalah energi kalian, sedangkan di bawah adalah energi dia. Ya. Yes, aku ngerasa dia mau pingin lagi mengulang energi zaman dulu ya dengan kalian gitu. Tapi lagi-lagi gengsi ngebuat dia berubah. Gengsi yang menutup diri dia, hati dia, rasa dia. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu? Ya lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang seksual pleasure ya, ini nggak akan habis, nggak akan pernah ada habisnya, karena tipe-tipe orang seperti ini memang terus akan berpetualang mencari kepuasan seksual. Ya, Starfish ini sebenarnya menurut aku dia cukup menyesal dengan apa yang terjadi di dalam hidup dia. Dengan kepergian melepaskan kamu, bukan berarti dia happy, tapi mungkin dia mengikuti nafsu dia dan dia pun menyesal untuk itu. Jadi energi yang tertangkap sekarang kalian sudah cukup baik melepaskan dia. Jangan lagi ditambah ruwet karena memikirkan bagaimana caranya aku bisa balik dengan dia. Enggak, kalian harus berdamai dengan keadaan dan sudah cukup nyaman dengan keadaan sekarang. Atau mungkin beberapa di antara kalian sudah merancang atau bertemu dengan orang lain gitu ya, sudah ketemu dengan pasangan baru, nggak apa-apa. Kayak kalian nggak perlu lagi untuk kebayang-bayang energi dia, walaupun ada kontak beberapa hari ini, beberapa waktu ini. Kayak kalian tuh nggak pantas untuk disakitin lagi gitu loh. Kalau kalian bertemu, kayak ketemu dia lagi, kesempatannya ada untuk bertemu lagi, saran aku kayak ya udah sih, kayak kalian tuh refleksikan masalah yang terdahulu. Kenapa dia bisa meninggalkan kamu gitu. Ya, Starfish di sini sebenarnya aku ngelihat dia kayak pingin mengambil kesempatan lagi dengan dirimu memperbaiki keadaan, tapi kayak harusnya kamu bisa berpikir dengan cerdas nih ya, kalian menonton dan memilih PLA. Aku ngerasa kalau kalian poinnya adalah kenyamanan dalam relationship ini nggak bisa bertahan dengan lama lagi. Karena apa? Dia akan terus mencari sweetness of life, sexual desire tadi yang dia inginkan. Ya, once dia ingin lagi melakukan hubungan seks dengan kamu, dia akan cari kamu gitu. Begitu dia kangen dengan kamu, dia akan cari kamu. Tapi setelah manisnya hilang, kalian akan dibuang. Makanya kartu reflection ini keluar, Kak. Energi kamu harus banyak-banyak berintrospeksi. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini salahku membiarkan dia? Apakah ini salahku terlalu percaya dengan dia? Gitu ya. Ini merefleksikan lagi lah kesalahan-kesalahan kita. Tapi jangan terlalu terlena dengan kesalahannya. Intinya gitu. Comfort di sini sebenarnya whether kalian bertemu dengan orang baru dan membuat kalian nyaman, atau sudah berada di fase ini merasa fase masa bodoh, atau sebenarnya comfort ini menggambarkan kalian masih nyaman dengan lukanya. Ayo, yang mana teman-teman yang memilih PLA? Oke, ada Six of Swords di sini berarti dia sedang berusaha untuk merubah segalanya dan mengambil hati kalian lagi. Ya. Dan aku ngelihat di dalam Six of Swords ini bermakna bahwa kayak banyak yang terjadi di dalam hidupnya selama dia pergi. Ya, aku ngerasa hidup dia kurang tenang sih, Kak, karena sudah menjahati kamu, meninggalkan kamu. Mungkin juga ada beberapa di sini yang kayak direbut suaminya dengan pelakor gitu, dan kalian pikir mereka sedang enak-enaknya menikmati hidup dengan pelakor, tapi menurut aku enggak. Six of Swords ini menggambarkan
Ada ketakutan di dalam diri dia, mungkin ke rasa rindu dia dengan anak-anak dia gitu, rasa rindu dia dengan masa lalu dia dengan kamu, tapi kayak ada controlling yang dia nggak bisa lepaskan gitu, which is sebenarnya Six of Swords ini juga berarti kayak rute kamu dan dia ini sudah beda, poin dia ke kamu itu sudah beda, dia sudah berusaha beradaptasi dengan hubungan baru, sedangkan mungkin beberapa di antara kalian juga masih kayak nyaman sendiri atau nyaman dengan orang baru, tapi sometimes kalian kepikiran tentang dia gitu ya. Kayak kita tuh nggak perlu cari apa ya, pembenaran bahwa apakah aku masih pantas untuk dia gitu, kayak nggak perlu itu. Kayak kita nggak perlu cari validasi di sini. Apakah dia masih layak untuk aku cintai? Nggak perlu. They don't deserve you. Ya, intinya gitu. Kalau kalian pun masih ada keinginan untuk kembali dengan energi ini, aku ngerasa banyak refleksikan aja. Ini lebih banyak untungnya, salahnya, atau lebih banyak aku bahagianya. Ya, kalian-kalian yang memilih deck A, aku sarankan untuk lebih bijak lagi. Ya, sedangkan energi dia gimana? Ya, mencari internal validasi, selalu ingin mengkontak kamu, tapi dia takut untuk rejection. Ingin kembali pada dirimu, tapi mungkin dia juga kayak ragu dengan controlling yang saat ini memegang dia gitu. Ya, hummingbird pingin bangun satu hubungan yang sehat, tapi nggak bisa, lagi-lagi selingkuh. Jadi memang it is in his blood, it is in her blood gitu. Sudah di dalam darah dan mendaging buat dia untuk melakukan perselingkuhan ini terus dan menerus. Yes, kakak-kakak. The Six of Swords ini berarti kita harus move on. Dia pun juga harusnya move on sih menurut aku. Transisi yang dia jalani tidak mulus, sedangkan transisi kalian sangat baik. Kalian bisa melepaskan dengan mudah. Beberapa di antara masculine energy yang tertangkap di sini kayak aku nggak bisa melupakan dia, karena beberapa di antara kalian ini mungkin juga menyopang hidup dia. Ya, si feminimnya, beberapa di antara energi feminim yang tertangkap menyopang hidup si maskulin gitu. Kayak dimanfaatkan secara finansial dan kalian masih nyaman aja dengan itu. Five of Wands. Five of Wands ini dia dalam hidup dia banyak sekali konflik, dan dengan hubungan yang sekarang pun sedang berkonflik gitu. Ada disagreement, banyak sekali konflik, kayak karena hubungan yang dilalui dengan kebohongan akan terus menciptakan kebohongan, ya kakak-kakak semua. So menurut aku energi dia saat ini berada di dalam kebingungan, di fase yang tidak jelas, tidak tahu arah kemana di dalam hidup dia. Banyak konfrontasi dari diri dia, dari batin dia yang menggambarkan aku ini salah jalan gitu. Dia sudah tahu dia salah jalan ya, pergi dengan orang lain, tidak mau memperbaiki keadaan dengan kamu, tapi dia keep going gitu. Nih, ada pilihan buat dia selain dia tetap pergi, keep going. Itu energi yang tertangkap pada diri dia. Ya. Tapi menurut aku yang sudah, karena ini kita hanya menarik energi dia saat ini, bagaimana keadaan dia. Kayak kalian tuh sudah nggak pantas memang untuk ngedapatin dia lagi. Udah harus moving on. Udah harus kayak meninggalkan semua energi ini, bertransformasi untuk menemukan kenyamanan kalian sendiri yang menonton video ini ya. Dan reflection, pantas nggak kira-kira kamu balik dengan dia gitu. Nyaman nggak hatimu kalau kira-kira kamu balik dengan dia? Lebih banyak mudorotnya, lebih banyak lukanya, apa lebih banyak senangnya kalau kira-kira kalian balik lagi dengan dia? Itu yang harus kalian resapi di sini. Ya. Energi dia saat ini berada di dalam fase transisi, perubahan, kebingungan, konflik, ya, banyak perbedaan pendapat dia dengan pasangannya saat ini, ya. Aku juga ngerasa ada transisi kayak dia ini sulit mencari pekerjaan dan cenderung semesta ngasih dia hukuman gitu, ya. Banyak tertutupnya kesempatan, ya. Ada Nine of Wands di sini, tapi reverse. Yes, kalian tahu Nine of Wands ini menggambarkan reward, tapi karena maknanya reverse, jadi kayak ini kebalikannya. Dia banyak sekali mendapatkan cemooh dari orang, banyak sekali mendapatkan kesusahan, kesukaran, banyak sekali mendapatkan kayak ujian di dalam hidup nih. Karena meninggalkan kamu juga membuat dia melepaskan energi-energi positif gitu. Karena membohongimu juga membuat dia ini tertutupnya pintu-pintu rezeki yang sedang semesta berikan kemarin buat dia. Dan sekarang dia berada di fase ini, Nine of Wands.
Ya. Nine of Wands tapi reverse ini menggambarkan sulitnya dia dalam mencari rezeki. Dia nggak bisa bertahan. Dia nggak bisa kayak apa ya? Dia kayak nggak bisa bertahan dengan hubungan ini juga nanti akhirnya yang dia sedang jalani nih. Ya, energi dia sedang kacau, hancur, mencari validasi di dalam diri. Apakah aku harus balik lagi ke pasanganku yang lama atau enggak? Ya, kalian sedang memikirkan orang-orang yang complicated. Ya, dia yang telah pergi meninggalkan kamu sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan hatimu lagi. Tapi kalian sudah pintar untuk merefleksikan ini semua supaya tidak terjadi lagi. Teman-teman. Ya. Oke, kita akan minta saran bagaimana kalian melihat situasi ini. Ya. Kita akan melihat situasi ini dari kacamata energi Gaia. Kalau aku lihat sih sebenarnya ya orang dia ini berubah, tapi tetap kayak berubah, dia tetap menggunakan ego dia gitu. Hubungan ini nggak akan bertahan lama nih yang dia jalani sekarang, karena lagi-lagi dia nggak bertemu dengan kenyamanan yang dia mau. Dia selalu denial, bahkan beberapa di antara energi yang tertangkap mau balik lagi ke kamu nih, ke maskulin, ke feminim, ke comfort, mencari kenyamanan yang dulu pernah dia kasih. Beberapa kan di antara kalian tadi terlihat memang kayak menyuplai juga keuangan secara gamblang. Jadi dia menemukan orang baru yang dia pikir lebih baik, padahal enggak, dia lebih terkekang di sini. Ya, Nine of Wands, dia nggak bisa bertahan dan akhirnya akan menyerah. Ya, memang petualang cinta sih menurut aku di sini. Liberation. Sarannya buat kalian di sini. Siapapun yang menonton video ini ya, liberation ini berarti kita disuruh untuk libre. Liberation datang dari kata libre, berarti sendiri. Liberation berarti membebaskan diri kita dari ikatan yang toxic. Which is kartunya sudah menggambarkan semua ini adalah toxic. Kalaupun nanti dia balik, menghubungi kalian balik, jangan pernah terima. The card say it is toxic enough. Ya, the card say breaking free from negative attachment. Kalau this is very negative for you guys, siapapun yang menonton video ini, sudah saatnya untuk meninggalkan mereka dan jangan lagi pernah kembali lagi dalam hubungan ini. That's sarannya buat kalian semua yang sedang menonton video ini dan memilih deck A, pile A. Yes, aku harap kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Six of Swords berarti dia sedang bertransisi, kakak-kakak, dia sedang melakukan banyak perubahan dalam hidupnya, tapi semua usaha yang dilakukan gagal. Ya, ada Five of Wands di sini, konflik terus nih, ya, yang dia rasakan dengan pasangan yang sekarang tidak bertemu satu kecocokan gitu. Jadi bentrok terus, tapi dia nggak bisa keluar karena memang cenderung orang-orang ini memanfaatkan keadaan gitu. Paham ya maksud aku? Ada Nine of Wands di sini tapi reverse menggambarkan dia sedang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari semesta. Jadi ya, aku ngerasa beberapa sudah mendapatkan karmanya masing-masing. So, it is what it is. Oke. Sekarang kita ke deck atau pile B. Kita akan lihat bagaimana energi kalian saat ini. Ada cleanse. Energi kalian menggambarkan kalian ini merasa terganggu ya dengan sikap dia akhir-akhir ini, atau terganggu dengan updatean status dia gitu, terganggu dengan bukan ghostingan sih sebenarnya, kayak terganggu dengan postingan dia di media sosial yang mungkin menyudutkan kalian. Cleanse ini kalian tuh berusaha untuk melupakan dia tapi nggak bisa. Ini energinya yang tertangkap untuk kalian yang memilih pile B. Bagaimana energi dia saat ini? Ada snake dan zebra, berubah-ubah kakak-kakak, kadang A kadang B. Snake ini sebenarnya kayak memanfaatkan banyak orang. Dia nggak tahu diri dia itu apa sebenarnya, nggak punya tujuan hidup. Ya, hei, ada 3 tadi. Ada 3 di sini ternyata. Bonus ya kalian memilih deck B. Nanti kita akan baca ini energinya. Ini ada 3 juga. Yes. Oh iya, ada 3 kan ya. Hummingbird, starfish. Oh, ada 3 berarti tadi yang deck A tidak mendapatkan 3. Kenapa tadi aku kocoknya? Ya udah, nggak apa-apa.
Tapi readingannya sudah sesuai dengan itu, dan kartunya nggak pernah salah untuk memberikan satu pesan. Oke, di sini ada Mountain God ya. Orangnya memang keras, energi dia itu keras. Jadi apa yang dia mau dia harus dapatkan. Snake ini menggambarkan dia itu cukup lihai, beradaptasi di lingkungan manapun yang dia mau. Sedangkan zebra ini juga menggambarkan orangnya penuh dengan challenge, selalu pingin challenge. Energi dia saat ini yang aku rasakan kayak banyak kemarahan, ya, banyak anger yang dia rasakan saat ini, banyak kebingungan yang dia rasakan saat ini, ya. Ada snake di sini juga, berubah-ubah terus pendiriannya. Jadi penilaian orang terhadap dia juga bingung apa yang sedang dia alami, kayak semua kena dampak dari cara dia berpikir, cara dia berperilaku. Menurut aku energi dia saat ini banyak dijauhi orang. Karena cenderung dia ini ingin mematuk semua orang yang membaiki dia ya, yang berbuat baik terhadap dia gigit juga gitu. Orang yang cenderung memanfaatkan situasi ini. Sedangkan the zebra ini orang yang nggak bisa, energi dia saat ini orang yang nggak bisa menerima perbedaan gitu. Ya, bagaimana Arcana Majornya melihat? Di sini ada Knight of Swords, ada Four of Coins, ada Ten of Wands. Kita ke energi kamu dulu. Energi kamu saat ini sedang berusaha banget untuk membersihkan energi dia dari dirimu, tapi beberapa juga sulit gitu. Terlalu membekas energinya. Mountain God ini menggambarkan bahwa sebenarnya komunikasi masih terjalin sampai saat ini. Aku ngelihatnya gitu. Dan beberapa di antara kalian mencoba untuk kayaknya aku sudah cukup di dalam hubungan ini dan gak bisa lagi. Padahal hati kalian, hati kecil kalian tetap masih tertrigger untuk having communication. Disruption di sini, ya, gangguan dari dia selalu berhasil menggoyahkan kalian. Buat kalian yang memilih PLB, nggak ada hal lain yang bisa kalian lakukan adalah berdamai dengan keadaan dan cleanse, cleanse banget yang kalian mau, sebersih-bersihnya pikiran kalian terhadap dia, dan tidak lagi ke-trigger dengan ini. Dia yang telah meninggalkan kamu akan terus meninggalkan kamu, dan energinya terus akan memanfaatkan kamu. Ini erat banget nih, memanfaatkan, ya. Kabar dia saat ini ada Knight of Swords. Knight of Swords di sini menggambarkan dia cukup lihai dalam melakukan perannya. Sekarang menurut aku karena dia meninggalkan kamu, dan sekarang menurut aku dia sudah mendapatkan gantimu yang paling baik menurut versi dia. Dan yet kamu masih belum bisa melupakan dia. Kenapa? Karena dia adalah sosok yang memang maskulin, ganteng, gagah, ya. Secara seksual nggak ada yang kurang, ya. Kayak pokoknya kalau feminim melihat maskulin ini bakal sangat tertarik lah. Sedangkan begitu juga sebaliknya, kalau maskulin melihat feminim tersebut bakal tertarik. Cantik, bohai, ganteng, ya. Knight of Swords ini menggambarkan energi dia sedang bagus-bagusnya. Bisnis dia berhasil, dia mendapatkan pasangan yang mungkin versi dia lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kayak kalian saat ini yang masih belum bisa move on, masih kayak harus membersihkan energi ini ke dia gitu, ya. Knight of Swords ini juga berarti kayak kalian tuh harus membuat satu alasan kenapa harusnya kalian tuh bisa meninggalkan dia dan menghilangkan energi ini, ya. Knight of Swords ini juga berpesan bahwa kayak seharusnya hubungan ini tidak perlu terjadi menurut aku. Kenapa? Karena kayak kalian tuh sudah tahu dari awal hubungannya salah, approachingnya salah, connectionnya salah, tapi kalian masih mau aja menerima ini. Dan kalian gak belajar dari pengalaman ini, sudah sering terjadi menurut aku. Dan orang yang terakhir ini meninggalkan kamu sudah tahu banget bagaimana diri kamu gitu, ya. Knight of Swords, dia senang banget memanipulasi kamu. Dia senang banget memanipulasi orang juga, dan berasa mengambil banyak keuntungan dari dalam dirimu, ya. Saranku apa? Bersihkan dirimu dari dia, bersih-bersih secara spiritual, dan jangan lagi terdistract tentang dia, ya. Energi disruption ini kayak kalian tuh masih follow akun Instagram dia, masih stalking WhatsApp dia, masih stalking status dia. Begitupun dia juga masih stalking status kamu. Jadi energinya belum putus.
Four of Coins di sini menggambarkan dia secure secara finansial. Jadi hidup dia ini lagi balance. Orang yang telah pergi meninggalkan kamu ini lagi bagus-bagusnya. Ya, beberapa mungkin di antara hubungan ini sudah mendapatkan anak, tapi mungkin dia lupa dengan anaknya saat ini. Karena dia selalu mencari alasan dan kayak dia kayak ke orang lain tuh royal, tapi kalau ke istrinya sendiri enggak. Kalau ke pasangannya sendiri enggak gitu. Jadi kayak kalian ini gedek sendiri ngelihat bagaimana treat dia terhadap anak. Bagaimana dia treat dia terhadap mantan istrinya. Bagaimana dia yang men-treat orang lain gitu. Four of Coins secara finansial dia sangat secure. Dan lagi kaya-kaya banget ini. Lagi kaya-kayanya secara finansial. Tapi karena ada Ten of Wands di sini yang menggambarkan beban dan banyak responsibility yang dia pegang saat ini. Jadi mungkin kalau memang pernah ada hubungan dulu dan menghasilkan anak, jadi dia nggak akan ingat lagi dengan anaknya. Karena responsibility yang dia pegang sekarang jauh lebih banyak gitu. Tapi bukan berarti dia harus dan pantas untuk meninggalkan anaknya. Memang orang tipe-tipe seperti ini nggak pantas kita kasih dia kesempatan lagi. Kalaupun nanti dia merindukan anaknya, mungkin kayak kita harus bisa bijak sih sebenarnya. Apakah anaknya mau apa tidak? Apakah kita harus ngebalas apa tidak? Intinya sekarang bagaimana kalian ini membersihkan energi dia, membersihkan pikiran dia terhadap dirimu, pikiranmu terhadap dia. Dan jangan lagi terganggu tentang hidup dia saat ini. Dia ngejalani dengan orang lain dan kalian harus move on. Dia sudah berada di dalam hidup dia. Dia pergi meninggalkan kamu karena memang sifat dia seperti ini. Dan it is meant to be. Harus terjadi. Untuk mendewasakan kalian dan kalian bisa berpikir tentang ini. Ten of Wands ini beban dia banyak. Ya. Tapi secara finansial dia sangat nyaman, dia sangat secure. Begitupun sebenarnya beban kamu juga banyak gitu. Mau nggak mau kadang kalian juga kayak ngerasa minta tolong ke dia. Kadang ya aku ngerasa ada energi itu. Tapi lagi-lagi kalau dilihat dari Ten of Wands ini kayak ya udah sih, kalian sudah hidup masing-masing, gak usah lagi cari kabar dia, kamu juga bisa move on. Kamu kalau bisa memaafkan dia, aku ngerasa orang-orang yang memilih deck B juga pasti sudah bertransisi untuk move on. Tapi menurut aku energi-energi ini kayak ikatannya masih sangat kuat gitu. Kalau kalian move on, jatuhnya lebih baik daripada ini dapatnya, ya. Karena si zebra ini menggambarkan you need to be breaking free, ya, break free of the box. Jadi kayak nggak perlu masuk ke dalam box yang sama terus-menerus dan kalian nyaman di situ. Ini sudah saatnya menghancurkan boxnya dan keluar dari itu, ya. Dan mencari pencerahan di luar sana. Gitu, mencari lagi teman hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita nggak perlu menyalahkan keadaan kenapa dia meninggalkan kita pada saat kita sayang-sayang, nggak perlu lagi memikirkan itu. Kalaupun masih terjalin suatu komunikasi ya, menurut aku ya nggak apa-apa, that's good. Kalau memang masih terjalan satu komunikasi yang baik, positif, kenapa enggak? Tapi kayak udah lagi nggak perlu ada hubungan lagi gitu. Sosok maskulin ini yang sangat kuat aku lihat, maskulin banget energinya. Dan cenderung kalian sulit untuk melupakan dia karena dari awal tadi udah bacaannya kacau. Ya, teman-teman semua yang melihat video ini, saran aku buat kalian saat ini, energi dia saat ini yang aku tangkap bahwa dia sedang nyaman dengan keluarga dia sedang nyaman dengan hidup dia. Kalau memang ada koneksi nggak apa-apa, tapi koneksi ini bakal ngeganggu batin kalian, mending kalian cleanse aja energinya. Dan secara finansial dia sangat baik, kabar dia sangat baik. Aku merasa dia sangat berhasil dalam usaha, dia sangat baik dalam finansial, tapi enggak dengan mental. Dia sedang merasakan banyak ketakutan di dalam diri dia. Apakah dia berinsting untuk mengontak kamu? Aku ngerasa ada koneksi yang masih belum putus karena ada energi disruption di antara kedua belah pihak ini. Ya. Oke, kita akan mintain pendapat si kartu oracle gayanya, bagaimana melihat situasi ini. Ada purification, ya, ada cleanse di sini, disruption di sini, ada purification di sini. Ini sudah saatnya kalian move on, nggak perlu lagi memikirkan dia. Kalau enggak, ya kalian begini-begini aja. Sedangkan dia sudah berusaha untuk punya kehidupan baru, tapi kalian masih terikat dengan energi dia. Nggak bisa. Purification di sini menandakan kita harus keluarkan semua emosional tentang dia, membuang, and then rejuvenation. Kita keluar lagi, cari penghiburan dan cari orang lain di dalam hidup kita. Ya, pasangan kayak di luar sana masih banyak.
yang mau dengan kita, asal kita bisa melepaskan energi dia tadi, cleanse. Ya teman-teman, siapapun yang memilih deck B, semoga kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Deck A tadi energi yang tertangkap dari maskulinnya cuma 2. Gak apa-apa ya. Ada di sini ada misteri. Ini buat kalian yang memilih deck B, deck C ya. Ada misteri. Kayak beberapa di antara kalian ini, kenapa ya aku masih mikirin dia sampai saat ini. Beberapa di antara kalian juga energinya masih kayak belum bisa move on. Buat kalian yang memilih deck C ya, dan masih sometimes kalian kepikiran tentang dia dan masih bertanya-tanya kenapa dia bisa meninggalkan aku gitu. Ya, ini buat kalian yang memilih deck C, abundance. Kalian sedang berada di fase yang tidak mikirin finansial, berasa sedang berkelimpahan, berasa sedang banyak orang-orang yang mencintai kalian, dan mungkin kalian sedang melangsungkan suatu hubungan juga saat ini, tapi masih kepikiran dengan energi orang yang sedang kita baca ini. Bagaimana energi dia? Embrace Happiness and Generosity. Ada Deer di sini, and then ada Mountain Lion. Ini orangnya sangat maskulin ya. 3 card ini menggambarkan masculinity yang sangat baik. So energi dia yang aku tangkap adalah energi yang sedang berjuang untuk hidup, dan menurut aku saat ini dia berada di fase yang sangat baik di dalam hidup dia, tidak kekurangan sedikit pun uang, dan memang dia adalah petualang cinta. Kalau dilihat dari diri ini, suka flirting, suka mengambil kesempatan dari orang lain yang lemah ya. Jadi karena memang dia ini atraktif, energi atraktif yang cenderung memang menurut aku orang-orang seperti ini tidak bisa memegang komitmen dan sering mengghosting orang. Ada Mountain Lion di sini. Tapi kalau di dalam relationship dia nggak baik. Di dalam pertemanan dia sangat loyal dengan teman dia. Seakan-akan kayak pertemanan ini jauh lebih penting daripada hubungan dia. Gitu ya teman-teman untuk energi dia saat ini. Di sini ada Five of Swords, ada The Empress Reverse, dan ada Three of Swords. Ya, kita ke energi kamu dulu. Saat ini energi kamu yang tertangkap bahwa kayak kamu masih mikirin dia banget gitu. Misteri ini menggambarkan sometimes kenapa ya aku kepikiran dia, apakah aku ada kontak batin gitu. Padahal dia udah ninggalin kamu dan tanpa kabar, tanpa babibu kayak dia mengghosting kamu dan kayak tidak ada kejelasan. Tapi kamu sampai sekarang kayak belum bisa move on dari energi ini semua. Kenapa? Ya apa-apa, because kamu manusia. Kita pernah terkoneksi. Ini definitely kalian tuh sudah bertukar energi. Paham maksud aku bertukar energi nih? Ini bertukar energi. Ya, kalian tuh sudah bertukar energi. Jadi energi kamu dan energi itu terkoneksi. Ya, misteri ini menggambarkan sometimes kamu memikirkan dia, pun dia juga sebaliknya pasti memikirkan kamu. Tapi tidak ada kontak di sini. Aku lihat energinya erat banget. Kalian sedang sibuk mengejar kekayaan dan kalian sedang happy-happynya saat ini karena berkelimpahan dan lagi produktif-produktifnya, sedangkan dia masih berkutat dengan cinta. Nih. Ya. Masih berkutat dengan ego, masih berkutat dengan hal-hal yang kayak apa ya? Nih, diri dia sendiri. Lion di sini menggambarkan red flag. Apa red flagnya? Orangnya kurang jujur. Orang energi ini orang-orang yang suka bohong dalam hidupnya. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi dalam hidupnya, dan mungkin kenapa dia meninggalkan kamu, bahwa memang dia sudah tidak menemukan lagi sesuatu yang bisa dia explore di dalam kebohongan dia. Gitu. Dear menggambarkan orang ini berselingkuh. Gampang banget nih kasih janji-janji ke semua orang. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Jadi kayak ada banyak hubungan yang terjalin selama menjalin hubungan juga dengan kamu. Bukan salah kamu, salahkan dia. Karena memang dia seperti itu. Ya, teman-teman yang memilih deck C, aku ngerasa memang orangnya pantas untuk kamu tinggalkan. Dan kayak kalian tuh juga harusnya bersyukur karena dia meninggalkan kamu itu banyak banget pelajaran yang bisa kalian petik untuk kalian yang memilih deck C. Ada Mountain Lion di sini. Tapi kalau sama sahabat, sama pertemanan, lehernya sendiri dia potong, dia bakal dia kasih. Paham gak sih? Kayak dia ini memegang banget pertemanan, asas pertemanan, tapi dia nggak bisa menghargai pasangan hidup dia. Jadi kayak kalian tuh juga capek sendiri nih. Beberapa juga di antara energi ini kayak aku rasa ya,
menggunakan pengasihan. Kayak dia menggunakan magic di dalam hidupnya. Jadi kayak kamu tuh juga sulit untuk lepas dari energi dia. Nih, yang tertangkap di misteri ini. Oke, kita baca bagaimana situasinya. Ada Five of Swords. Lagi-lagi Five of Swords itu menggambarkan konflik. Ada ketegangan. Banyak argumentasi yang terjadi dengan hidup dia saat ini. Ya, jadi kayak banyak banget masalah. Jadi semua orang sedang mencari dia. Ya, kenapa dia pergi meninggalkan kamu? Mungkin juga ada alasan di balik ini. Orang sedang berusaha mencari dia. Mungkin dia sedang melakukan suatu penipuan, sedang melakukan suatu kebohongan, dan orang sedang mencari dia. Nih, erat banget ini konflik yang sangat besar. Dia tidak menemukan dia tidak menemukan kenyamanan di dalam hidup dia. Selalu berkonflik dengan orang, selalu ingin marah. Karena energinya maskulin banget nih. Ada lion di sini menggambarkan itu. Berapi-api. Ya syukur banget bahwa kalian sudah melepaskan dia. Bahwa semesta sudah memberikan kayak dia pergi nih dari hidup kamu. Kalau enggak kamu bisa aja kena KDRT ataupun sudah. Ya. Five of Swords di sini menggambarkan banyak sekali konflik yang terjadi dalam hidup dia dan tidak bisa dihitung. Sudah banyak sekali mungkin orang yang dia tipu juga. Ya. Dan sekarang energi ini mau kalian untuk fokus ke diri kalian sendiri tanpa lagi kebayang-bayang dengan dia, tanpa lagi harus mikirin dia kenapa, dia di mana, ada apa dengan dia, bagaimana, kenapa dia bisa no, you don't have to think about that. Fokus ke diri kalian aja. This is meant to be. The Empress di sini menggambarkan dia selalu membuka hati untuk orang lain. Ya, The Empress tapi reverse. Dia nggak bisa merawat diri dia sendiri. Bagaimana dia mau merawat pasangan dia? Bagaimana dia nggak bisa menghargai diri dia sendiri? Bagaimana dia mau menghargai orang lain? The Empress itu menggambarkan itu. Dia memandang semua wanita, semua laki-laki itu sama. Jadi kayak nggak pernah bisa ketemu secara energi dengan kamu. Sedangkan kamu punya value yang lebih baik. Jadi semesta ini nggak ngasih kalian kecocokan. Ya, The Empress ini aku yakin banget dia sedang dicari banyak orang. Karena banyak ini, ya sama energinya. Bikin masalah. Ya, The Three of Swords. Sakit hati, bingung, kecewa. The Three of Swords ini juga menggambarkan banyak kesedihan, kehilangan ya dalam hidup dia saat ini. Karena ya, lagi-lagi masalah yang tercipta saat ini memang masalah dia. Bisa saja hutang piutang juga ada di sini, tipu menipu juga ada di sini. Masalah bisnis juga ada di sini yang hancur, berkeping-keping dan tertipu. Saat ini kalian sedang berusaha untuk menapaki kekayaan kalian, dia sedang berusaha untuk menutupi semua kelakuan dia. Ya. Uang-uang yang pernah hilang, investasi-investasi yang gagal, bodong. Jadi energi dia saat ini sedang hancur sehancur-hancurnya dan kalian seharusnya tidak perlu lagi memikirkan ini. Kenapa? Karena kalian juga nggak ingin kembali dengan masalah yang ini. Kalian nggak mungkin juga kayak masalah ini kita harus tanggung bareng. No, please, darling. Cukup sudah kalian merasakan ketegangan, tension yang mungkin kayak didominasi oleh energi dia. Ini sudah saatnya kalian mencari kehidupan kalian sendiri ya. Kalian yang memilih deck C ini, kehidupan kalian jauh lebih baik. Tutup semua lembaran baru tentang dia. Lembaran-lembaran pikiran-pikiran kalian tentang dia. Ini saatnya kalian mengejar uang, karir, finansial. Ya. Ini masalah banyak bertubi-tubi datang dalam hidup dia. Beberapa di antara dia juga melakukan penipuan. The Empress nih, menipu banyak perempuan. Menipu banyak calon. Ada lagi calon-calon selanjutnya untuk menipu lagi mengambil hati, memanfaatkan perempuan. Karena aku lihat tadi ya, dia menggunakan pengasihan. Ada kan aku tadi sempat ngomong. Jadi kayak orang ini sulit banget menolak dia. Gitu, kakak-kakak semua. Pintar kalau kalian bisa move on dari ini. The Three of Swords. Kalau kalian sakit hati, lebih baik memaafkan dia. Supaya mungkin hidup dia jauh lebih baik daripada saat ini. Dan kalian juga akan jauh lebih baik dalam mencari abundance yang kalian mau. Energinya sangat kental bahwa dia sedang merasa ketakutan, dikejar banyak orang. Attachment. Kartu ini menggambarkan ikatan yang sangat keras yang kalian buat terhadap dia, tidak serta-merta membuat kalian juga ngedapatin dia balik. Attachment di sini kita harus melepaskan, letting go semua ikatan-ikatan yang toksik ini.
ilusi-ilusi yang kita create terhadap dia ini nggak benar, ya. Sudah, nggak boleh lagi mikirin dia, teman-teman yang memilih deck C. Letting go, lepaskan semua ikatan, hidup kalian jalanin, biarkan dia ngejalanin masalah yang dia ciptakan sendiri, dan jangan lagi mengontak dia, jangan lagi cari dia, jangan lagi tanya kabar dia. This is not good untuk mental health kalian, ya teman-teman. Kalian yang memilih deck C, semoga kalian bertemu dengan jodoh kalian yang memang kalian inginkan, dan kalian bisa bertemu dengan abundance yang memang sedang kalian setting sedari sekarang di dalam hidup kalian, ya. Dan pun yang memilih deck B tadi, ini sudah saatnya kita purification diri kita, membebaskan diri dari toxicity, dan jangan lagi mengingat orang-orang yang telah meninggalkan kita. Deck A juga liberation, bebaskan, lepaskan. Libre berarti menyendiri, sendiri, ya. Deck A, deck B, deck C cocok banget. Orang yang lama biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Jangan lagi mengingat dan membuka misteri-misteri mereka, karena endingnya nggak baik buat mental health kalian. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Aku akan lakukan manifest cleansing. Kalau memang this is toxic relationship, it should be not for you. Oke, dear universe, aku membersihkan energi negatif yang ada pada readingan ini, dan biarkan apapun yang positif menjadi milik mereka, dan manifestkanlah untuk mereka, dan buatlah semua impian mereka tercapai, siapapun, ya. Orang-orang yang memilih deck A, buatlah mereka bisa melepaskan dengan mudah, dan deck B bisa membersihkan dirinya dan berfokus pada dirinya, dan deck C bisa berfokus pada abundance yang mereka inginkan. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih, bye bye from now. I love you. Bye bye. Embracing every moment as my guide.